Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Masuk Islam, mau masuk Islam monggo, nggak mau masuk Islam ya bayar jizyah. Udah cukup gitu aja. Islam sangat-sangat adalah untuk apa? Untuk mentargetkan siapapun masuk Islam. Jadi kita perlu banyak merenung, perlu banyak memikirkan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga kita perlu melihat perbuatan dan perjuangan para sahabat ya. Mereka menghina atau mereka menista, kita nggak usah banyak ngomong, dibuat bukti, kita laporkan ke polisi. Udah cukup, selesai. Sir, tapi susah sir, kalau aku tuh nggak bisa nggak jujur bilang Edis mukanya emang jelek banget, mau gimana coba? Lah kalau emang mukanya dia jelek ya mau diapain lagi? Ustadz Yusuf paling nyaring ketawanya kalau cerita ini. Saya mau nanya sedikit ini, Ko Dodi. Ini rival abadi. Ya, ini ada yang sering di Komal bertanya. Di dalam Islam kan dilarang menghujat agama orang lain, betul ya saya? Ya. Ya, pertanyaan saya, Kristen itu agama atau bukan sih? Ya gini aja, kalau kita melihat, Silakan. Kalau kita melihat daripada yang disebut dengan sistem kepercayaan yang ada ibadahnya, itu bisa disebut secara definisi bisa disebut sebagai agama. Tapi kalau ditanya Kristen agama Yesus atau bukan, nah itu yang bisa diperdebatkan. Oh begitu. Iya, Ya karena diperintah di Al-Quran jangan menghujat agama orang lain. Perasaan saya Kristen bukan agama ya. Sembahan bukan agama, sembahan. Ya gini aja. Iya. Kan Kristen di Indonesia sudah diakui sebagai salah satu agama, ya kan? Oh siap. Sudah, anggap aja agama. Anggap aja. Ya daripada panjang. Ya siap. Cuma Jadi selama ini saya ngikutin saat kalau bisa diskusinya itu hindari Yohanes 1:1 karena ngabisin rokok itu nggak nyampe. Ya, cuman masalahnya teman-teman juga harus tahu, harus belajar. Ada agama yang disebut dengan agama pagan, ada agama yang disebut agama tauhid atau monoteis. Nah itu aja kita harus bisa beda-bedakan, dan kalau bisa kita membuktikan Kristen agama pagan. Nah itu yang harus kita buktikan gitu. Iya. Ini menarik ini. Cuman waktu dan tempat ini agak terbatas kita. Nanti kita tambah 1 SKS lagi boleh? Kalau dia. Kapan-kapan SKS-nya Iya. Doni kita undang nanti. Siap. Asal ada amplop, tenang aja. Nanti itunya nanti Ko Dodi di belakang panggung aja itunya. Ya kalau misalnya ya kita, kalau kan tadi saya bilang kita berdebat yang elegan. Tapi kan kalau kita menyerang Kristen agama pagan, itu kan ya mungkin agak terlalu menyerang lah ya. Yang bisa kita lakukan caranya bagaimana? Kita nanya, Kristen itu kebetulan pagan atau enggak sih? Gitu. Menarik ini. Nah, tapi pesan saya, kita harus benar-benar mempelajari ya, yang namanya agama pagan itu apa aja, di mana, bangsa apa saja, kesamaan konsep apa aja yang diikuti atau diadopsi atau diteruskan oleh Kristen. Itu harus kita bisa buktikan secara ilmiah. Artinya ada dokumennya, ada artikelnya. Jangan kita asal ngomong. Takutnya kalau asal ngomong nanti kita dibilang asumsi. Iya. Nah, satu lagi. Satu lagi ini ya, sebelum saya nanti bagi-bagi merchandise nih. Woi.
Wis. Mantap. Cakep. Nah, sebisa mungkin kita berapologetika itu menggunakan metode yang namanya bahasa Jawanya tuh argumentum ad hominem concessis. Ya, itu artinya apa? Artinya kita menggunakan dokumen mereka atau teks di dalam kitab mereka untuk menyerang argumen mereka sendiri. Ya, kalau ad hominem kan menyerang pribadi orang. Ini argumentum ad hominem, artinya yang diserang itu adalah argumennya, tapi konsesis menggunakan sumber atau dokumen mereka sendiri. Itu jauh lebih efektif daripada kita cuma ngotot ya Tuhan atau bukan gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih. Khairul Huda. Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar, Bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh, Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya, Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh, ya sangat berani lah, saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai minum orang kopi, Bang, ya? gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya, kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Oke, lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh, percaya. Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh, bisa aja. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya. Gimana sih? Ya kalau Anda telah secara dia memang seperti itu. Tapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Kok bisa istilah? Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Saya Muhammad. percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita. Ya sudah, kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan Saya kecil percaya. telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan? Sejak kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? Tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Saya tidak pernah mengganti. Jadi yang Saya benar tidak yang mana? pernah. Penyebab orang kesiangan Sama-sama karena setan benar. kencing Karena di manusia itu telinganya manusia atau itu karena tidak- kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus? Sebentar saya tanya. Ya, Datanya dari mana? simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan Data kencing di Anda dari telinga? mana? Data. Oke, Anda dia minta mengatakan data. bahwa Baik, saya tunjukkan data. datanya. Dia minta data. Baik, Datanya, ya. ambilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Anu Ludis. Oh, Baik. Dari Oke. Muhammad ngomong. Coba kelihatan sekarang di layar. Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan. Dibaca dari Nanti atas. kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Berarti terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Baca original. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad yang masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Kecuali Tidak bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Tidak bisa. Apakah terjemahannya Baca salah? Arabnya dulu.
baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Loh, terus dulu baca dulu. Kamu Artikan benar, dulu. Pak. Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama nggak? Lihat terjemahannya. Dari Dibaca Abdullah. semuanya, dibaca semuanya. Sama ini, sama terjemahannya. tidak. Di mana salahnya? Coba dari Abdullah bin siapa Ya itu? sudah, coba kami yang baca, coba. Nah, Kamu yang kamu itu bisa baca Arab apa enggak? cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman orang Islam. Menyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi Terus saya- kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya. Ini pasti berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah Ya dari original. sudah, sekarang kita nggak bahas kitab saya. Sekarang kita bahas ini. Di sini berubah nggak? Harus berbicara di blog. Nih, tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi, beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oke, sekarang saya Setan mau balik memang lagi. mengencing orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin kamera saya. Yo, Perhatikan, ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Oh, terserah. Saya tanya, Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? di mana saja? Di mana saja gimana? Di hidung. Benar. Setan Tidurnya tidurnya di sini, kencingnya di sini. Betul. Betul. Benar, saya tanya, saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam karena kita Islam kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak benar dibersihkan, sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli itu dari sungguh mana? membayar Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Kenapa? Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Saya kenapa harus percaya. dicuci? Kenapa saya kenapa harus disebut Lalu. Kenapa kita harus Khairul, Islam dengar. mengajarkan Baik, kita tenang dulu, kebersihan. tenang. Tarik nafas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan Biar kamu napas. waras. Tarik nafas Biar lagi. kamu waras, serius. Hembuskan serius. nafas. Sudah. Oke. Baik, Siapa nama dengarkan, Bapak dengarkan. Maulus? Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Anda, Bapak Maulus? tenang. Siapa nama bapaknya Menurut Maulus? Anda, Siapa orang nama bapaknya non-muslim, Maulus? orang non-muslim, Ya. ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Ada Tenang, orang Muslim. saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non-muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Kalau Semuanya menurut dikencingi. Tapi kan Jadi kita kamu berbicara percaya iman. setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh, percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang Percaya. dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya Saya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh, percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu disimak bilang dari penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Saya bisa. Ya. Penyebab Bagi orang saya. bangun kesiangan apa tadi Dan kamu bilang? manusia punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan psikis dan kebutuhan. Tenang, Hairul. Betul. Tadi Ayo, sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? lelah. Dengan Lelah. kemampuan berpikir Tenang, saya. tenang. Sudah. Saya tanya Lalu sekarang gantian. Saya boleh tanya tiba-tiba nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan karena percaya. lelah, betul? Saya percaya. Bukan karena lelah, yang betul? Intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Dan al-amin. Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. orang- Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang. kesiangan? Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya Kemudian nggak pernah, kamu saya bisa habis bangun jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya bisa habis bicara? subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa subuh. Silakan. Bisa? Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Hmm. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam.
Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Ya, udah, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang, tapi karena memang faktor fisik tubuhnya. Ada yang jam tidurnya kurang makanya bablas, ada yang kecapean makanya bablas. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi gubluk. Tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sekarang bagaimana? Fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata siapa? Oke, saya tanya, banyak nggak orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak. Tidak banyak. Oke, banyak nggak yang nggak sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja. Sungguh nekat. Dikencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya setan tidur kencing di telingamu, berarti intinya gini ya. Setan tidur di sini. Ini tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Betul. Betul. Sekarang. Jawab ya. Pertanyaan saya. Oke lah, baik ya. Siapa nama Semoga nanti kalau Anda sudah waras, nanti Anda bisa kasih siapa nama bapaknya Paulus? Edis. Gimana? Itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Buat apa? Bapaknya Paulus buat apa? Wah, kamu perawinya aja nggak jelas. Perawi nggak jelas. Ngapain? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Dari mana Paulus lahir? Dari mana lahir? Dari bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi, siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Murni perkataan Yesus. Dari para saksi mata. Saksi ini Quran apa Wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat berapa? Jelas. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, apa? Loh. Tadi kan kamu tanya kepada saya, siapa bapaknya Paulus? Saya bilang, Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad? Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya apa sih? Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis. Sebentar dari situ aja kamu bukan bohong. Saya tanya, kamu belum ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? Apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Bukunya kalau tidak ada. Oke, kalau saya tunjukkan bukunya hadisnya kalau nggak ada Quran di zaman Muhammad mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Ini. Siapa yang meriwayatkan hadis memang? Banyak sahabat. Oke. Misalnya misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak, hadis yang kamu pegang hadis apa? Sebentar, makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis yang kamu dengar, tenang. Hadis yang kamu pegang itu adalah hadis Muslim, Sahih Bukhari, betul? Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca kamu tampilkan kitab hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, itulah hadis yang terkenal, betul? Banyak, di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya sudah. Oke, bertemu nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu.
Saya tanya sekarang kalau Oke. kapan mati seperti Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus perawi mati? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh, ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu enggak kok Islam? Ketemu enggak mereka? Tidak ketemu. Enggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh, gitu. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini dikatakan dari sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini Ketika dikatakan dari Umar? Umarnya juga udah meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, coba nih kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang nyata nih. Kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Saya Kita tunjukkan kasih juga contoh kapan hadis-hadis Yesus yang ketemu. nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih, Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi Dibaca terjemahannya hadisnya. salah lagi. Salah ya. Salah Baca terjemahannya. hadisnya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya enggak butuh terjemahan. Mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak, Coba Apa saya ya? tes nih. Saya tes. Ngapain kamu kerja, Pak? Saya tes. Kalau kamu ngerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Kalau itu kan untuk perorangan. Perorangan. Kalau Waktu Anda itu sholat Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Loh, kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi Oke, warahmatullahi berarti wabarakatuh. berapa orang di situ? Nabi Muhammad. Untuk Satu Nabi Muhammad, orang. satu Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Iya. Kenapa? Salahnya apa? Ketika orang Kristen mau berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Kita Nah, tidak ketika pernah- kalian berseru-seru Bentar, memanggil-manggil ya. Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap Tuhan. Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, balaknya. Mendengar. Sudah mati tapi bisa mendengar kan? Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau Tidak ada berstandar orang, ganda. kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyrik nggak? Oh tidak. Berarti orang mati Tidak, bisa kapan? mendengar, maha mendengar. Sejak kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Sunnah. Hadisnya. Mana hadisnya? Mana? Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Pergilah Apa kalian artinya? berziarahlah kita lihat. Makanya kok enggak iso bahasa Arab repot. Ya sudah, Zurul apa kubur artinya? tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah, terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama Betul. memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian Iya, apa? berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Kalau kamu punya Bentar. istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu Kalau masih mendoakan? hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Nah, kita tidak Kalau mungkin saya memanggil memanggil-manggil menyebut orang dia masih hidup, misalnya teman saya di situ, namanya misalnya Ya. Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, Nah, karena oke. masih hidup kan? Kalau Betul. kamu Muhammad memang masih hidup. Ya. Muhammad masih hidup. Terus. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah Secara meninggal. fisik. Terima kasih Bang Tobias. Sebentar. Nabi Sudah Muhammad meninggal. orang. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar.
Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Ya kamu. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras lagi. Yuk, silakan yuk. Saya kan sudah bilang teman-teman, kalau ngobrol sama mereka harus disiapkan dulu Paramek, Dekolgen, nah itu untuk meringankan sakit kepala yang melanda Anda. Yuk, silakan, silakan. Makasih Bang Tobias ya, makasih Bang. Kita kasih naik ada ini Zafirah, ini tadi sudah naik loh nih, tapi kasih naik lagi. Zafirah. Bang Tobias, makasih Bang. Ya. Zafirah. Halo Zafirah. Ya, Zafira, kalau mau naik pastikan sinyal Anda yang bagus Zafira. Jangan beli penyedia layanan internet dari Arab Saudi. Akhirnya nggak nyambung. Saya naikin pun nggak nyambung kan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau Anda mau beli sinyal, beli jaringan internet, cari yang buatan non Arab Saudi. Kalau ke Arab Saudi, Anda belinya itu air jam-jam sama air kencing onta. Jadinya Anda saya naikkan pun nggak nyambung kan? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Yayu Eka. Yayu Eka. Ya, saudari Yayu Eka. Silakan nyalakan kamera. Baju Anda bagus sekali. Ya Bang, suaminya ini. Suami. Oke, silakan. Yayu Eka, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Halo? Oke, baiklah ya. Karena tidak mau menyalakan kamera, kita... Nah, kan? Giliran saya turunkan, dia menyalakan kamera. Makanya teman-teman, jangan lama-lama ya. Kalau naik, langsung nyalakan kamera tanpa disuruh gitu loh ya. Kita kasih naik ada... sebentar. Kasih naik ada Agus Setiawan. Agus Setiawan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim pusing 7 kali. Bang Agus Setiawan, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Jangan Bang, jangan malu-malu Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agus Setiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya? Cuma menyaksikan live abang aja nih. Ya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan, Anda mau argumentasikan, apa? Ya, tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung. Bingung itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan? Ya, Oke, baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya. Kalau kusi-kusi atau helincir nih, coba helincir. Berat ini teman-teman ya. Ya, helincir. Bang. Laki-laki. Ya, silakan nyalakan kamera, Mas. Nyalakan kamera. Ya. Duduk tenang dulu Bang, duduk tenang. Ya, Muslim Bang.
Ya bang, Muslim. Muslim. Coba duduk yang tenang dulu. Jangan jalan ke sana kian kemari. Ya, tadi sudah menyimak bang. Sudah. Oke, coba gimana? Sekarang mau mendeklarasi kewarasan atau mau mendeklarasi kebetulan yang nyata? Silakan. Bagaimana bang? Kan tadi sudah saya bilang, ada penyebab orang bangun kesiangan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah kerja, tetapi karena setan kencing di telinga orang itu. Nah, Anda sebagai orang yang menggunakan akal yang sehat, pikiran yang waras, Anda percaya tidak dengan itu? Tidak percaya, berarti Anda menganggap Muhammad gila. Kayaknya tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim. Coba bang, jangan-jangan Anda disangsikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Coba. Saya Muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba. Masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman Bismillah doang. Bismillah doang. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya, jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa? Kita undang dulu Muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari Muslim-Muslim. Kamu berani nggak ya sama orang-orang awam ya? Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik, itu loh masalahnya. Ya silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak ada Muslim yang Muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu, Anda tidak berani naik. Mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Aduh, masih saja. Naik. Oke, ada Senja Siburian. Senja Siburian. Muslim bang? Nah. Teman-teman ya, ini ada berapa orang sih? 16.200 orang. Teman-teman yang Kristen, tolong dengan sangat kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim-Muslim ya. Yang Kristen-Kristen cukup support saja. Follow akun saya yang asli, ikuti, bagikan, ya kan? Kemudian tap-tap layar, seperti itu saja ya, hal-hal paling sederhana. Ya, jangan mengajukan permintaan naik. Begitu. Kalau teman-teman ngebet sekali, ada jalur-jalurnya ya. Lebih baik kalian kalau memang ngebet sekali, mau seneng banget support saya, itu bisa kasih gift, bisa support langsung bisa. Kita ada program, mungkin banyak juga ya orang-orang yang dia mungkin tadinya dengar dari platform lain gitu, terus dia naik ke sini. Banyak dia taunya tadinya dari Facebook lah, tahu dari Instagram lah, karena kan saya nggak punya Facebook dan Instagram yang diskusi lintas agama. Jadi mungkin mereka taunya dari sana ya. Nih saya kasih tahu kepada teman-teman, kalau memang ngebet banget mau support Edis TV, teman-teman bisa mensupport pendirian Rumah Apologet. Kita ada program ya teman-teman ya. Program mendirikan Rumah Apologet di sini karena kita tahu kalau kita berapologet dari negeri Konoha, selesailah kita. Yang ada kita nanti digerebek ya. Orang tidak berapologet saja di rumah sendiri digerebek kayak macam di kasus di Sukabumi. Apalagi kita menjawab orang Islam. Nih kepada teman-teman yang mau mensupport atau teman-teman yang ngebet banget ya, teman-teman bisa support, ikut berpartisipasi untuk mendirikan Rumah Apologet, tempat supaya nanti saya bisa berapologet. Ya, bentar bang. Muslim atau bagaimana bang? Muslim bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Anda di pinggir jalan atau bagaimana ini nampaknya? Udah. Belum bang. Ini umat Muhammad nih bohong aja kerjanya. Ya gimana Ahmad Gultom? Anda Muslim dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir, oh. Muslim dari Saya lahir. yang kemarin yang pernah naik, oh. Apaan? Lupa saya. Udah agak lama, oh.
Oh, udah agak lama saya lupa. Ya, apa mau Anda sampaikan? Selama saya membuka forum diskusi lintas iman, apa kira-kira yang mau Anda sampaikan? Atau apa kira-kira pembelaan Anda tentang Muhammad? Bukankah Muhammad saya itu, mau nanya aja, Bang. bukankah Muhammad itu lebih pantas dikatakan nabi yang paling aneh ketimbang nabi yang mulia? Silakan. Saya cuma mau nanya aja. Apa itu? Mau nanya, Kristen Protestan sama Kristen apa satu lagi? Bagaimana Anda mau nanya sedangkan Anda aja masih apa satu? Katolik. Bang, kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang Anda memang pahami materinya. Ini materinya saja Anda tidak tahu gimana. Katolik sama Protestan. Ada niatan? Enggak, saya cuma mau ya kelihatannya ya kayak nggak sejalan gitu. Protestan sama Katolik. Kata siapa? Berbeda pendapat. Oh iya, kalau beda-beda pendapat ya tentu ada di setiap golongan itu pasti ada. Gitu. Sama di dalam Islam pun pasti ada perbedaan pendapat. Berarti sama ya, tapi yang jelas, tapi yang jelas sama Muhammadiyah. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas mau Kristen Protestan, mau Katolik, dua-duanya tidak ada yang percaya sama Muhammad. Enggak, kalau kata Romo yang dari Katolik, siapa? Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya kalau cuma asumsi liar atau pendapat-pendapat ya namanya orang berpendapat, gimana? Namanya orang berpendapat ya berpendapat. Tapi yang jelas tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad begitu. Cuman yang mau saya tanya kepada Anda ini loh Bang Ahmad Gultom, kok bisa-bisanya Anda itu masih saja nekat ngikutin Muhammad? Ya mungkin karena dari lahir mungkin loh. Dari lahir. Jadi hanya ikut-ikutan saja ya? Ya ikut mengimani. Ikut-ikutan. Jadi kalau Muhammad, oke, saya tes. Boleh saya tes tes apa namanya hal yang paling sederhana. Ya. Oke. Bang pernah tidur tetapi bangun kesiangan? Ya pernah. Menurut akal sehat Anda apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Kemudian apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Ya. Lalu apa lagi? Tidak ada alarm. Tidak ada alarm, ya benar. Oke, itu menurut akal sehat ya? Ya. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun? Karena di hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Nah, makanya saya bilang di zaman internet ini kita sudah buka-bukaan nih tentang Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi logika Anda sudah menerangkan tuh alasan orang bangun kesiangan. Sedangkan menurut Muhammad, orang bangun kesiangan tuh gara-gara orang kencing di telinganya. Nah, sekarang Anda masih percaya nggak sama Muhammad? Percaya karena dari lahir, hanya dari Islam. Bukan secara logis, enggak, secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia bukan sebagai hewan. Anda Ya, percaya nggak? Secara manusia tidak. Sebagai manusia nggak percaya. Secara manusia. Nah makanya saya bilang Bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah Anda dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah kenapa Anda masih nekat percaya sama, ya dalam tanda kutip Nabi itu yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur kencing di telinga? Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi ya. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya. Mustahil seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Setuju. Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti ya. Karena faktor dari. Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad?
Waras. Nih, tadi saya ulangi lagi. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Ah, berarti Anda waras nggak? Percaya dalam bukan yang kalau ini bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak? Bisa percaya dalam hal lain. Betul nggak kata Muhammad setan gitu. ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak? Jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan makan pakai tulang. Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan, Bang. Secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya, tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, benar nggak? Ya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya, karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah, Bang. Kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang lain ya. Sama. Nampaknya delay juga dia nih. Ya. Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah, Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya ke bawah ya. Selamat malam, Bang Ahmad. Aduh, susah nih teman-teman. Di era internet ini, teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa. Dan banyak muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara untuk, udah mereka itu sudah malu, teman-teman. Percaya sama saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu itu, sudah tahu. Dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zafirah. Iya, selamat malam Zafirah. Halo Zafirah. Oke, tidak nyambung, kita turunkan ya. Pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman itu kuat dan baik. Oke, kita kasih naik, ada Valenita Saputri. Valenita Saputri, tapi profilnya laki-laki. Yuk, silakan. Bapak. Silakan nyalakan kamera, Valenita Saputri. Siap, aman. Silakan. Valenita Saputri. Udah. Belum, Bang, belum. Gelap. Ya, gelap, Bang. Awas kalau gelap-gelapan nanti jadi nabi loh. Ya, Valenita Saputri, Anda ini seorang muslim atau Kristen? Pasti Islam dong. Islam. Berarti saya dengar-dengar Islam itu menggunakan akal sehatnya, benar nggak? Ya iyalah. Oke, baik, kita tes akal sehat ya. Oke. Baik, kita tes kembali. Menurut akal sehat, Bang, apa penyebab orang tidur kesiangan? Bangunnya kesiangan? Tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu larut malam.
Kecapean, betul. Ya. Tidak punya alarm, betul. Oke, itu menurut akal sehat. Nah, menurut Muhammad, apa penyebab orang tidurnya atau bangun tidurnya terlalu kesiangan? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena menurut Muhammad, orang yang tidurnya bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Oh, setannya itu Bang Edis bukan? Oke, tadi kamu bilang Muslim menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Benar. Oke, sekarang coba jelaskan kepada saya bagaimana seseorang itu waras tapi di detik yang sama percaya sama kayak begitu. Silakan. Silakan. Kalau menurut Bang Edis gimana? Kalau menurut saya kamu tidak waras lagi. Sejak kapan orang itu bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Yang nggak lebih waras Bang Edis. Berarti kamu sudah akui kamu tidak waras ya? Sudah kamu akui kamu tidak waras? Ya Allah yang nggak waras. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Kau gelap-gelapan. Coba. Nah, kalau mau naik ke sini yang terang dulu wajahmu. Ayo, silakan. Kita yang ringan-ringan saja, teman-teman ya. Yang berat-berat nanti Muslim nggak ngerti. Ya, ayo silakan. Sana. Oke, kita kasih naik ada wonge dewek. Wonge dewek. Iya, wonge dewek, silakan nyalakan kamera. Iya, Bang Edis. Kepriben kabare? HP. HP baik. Gimana nih, wonge dewek nih? Saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras, tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Coba, wonge dewek. Apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang? Ya karena tidurnya kemalaman. Terus kemudian begadang, terlalu lelah. Iya. Tidak punya alarm, betul. Nah, itulah kalau menurut akal sehat. Punya alarm juga kalau males bangun ya. Ya kan, karena kecapean kan, betul. Oke. Ya. Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Edis? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Nah, menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan? Karena malas kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Betul atau betul? Baru dengar, Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Iya, sekarang udah pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya nih. Kalau Muhammad ini memang lagi hidup. Ya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, orang begini. Malas aja itu, Bang. Itu istilah buat orang malas aja paling. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya karena setan. Bukan karena malas, penyebabnya karena setan dikencing di telinga orang tersebut. Nah, sebentar, wong dewek, sebentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya, nggak terlalu percaya lah. Nggak terlalu percaya. Berarti kamu melecehkan Muhammad ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Dan terus kenapa kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah? Ini bukan istilah. Coba nih, aduh sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah. Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah.
Nih, menurut hadis nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikkan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik, ayo nih ya. Ini hadis ya. Nih. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya, dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya, saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad, bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang saya pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Oh, jangan begitu, buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya. Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang maksudnya loh Bang Etis. Sungguh nekat yangnya. Ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi, jadi istilahnya kayak iya, penyebabnya karena apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti gondoruo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti gondoruo itu, betul? Iya. Berarti Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran gondoruo, betul? Ya enggak juga. Nah, enggak juga. Sulit iki, Son. Tapi ginilah, wongnya dewek, coba. Saya mau Anda jujur lah. Coba, selama Anda jadi orang Islam, bener nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai sih boleh, cuman nggak ada paksaan sih Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan. Maksudnya, Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini, memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu. Coba jujur. Ya goblok kan emang sifat manusia, ya goblok ada yang. Nah, tapi jangan dibawa-bawa ke saya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak? Itu kan sifat manusiawi. Lawannya pinter ya goblok, mesti ada gitu. Oke lah, Wong Dewek, kira-kira begitu ya. Iya, intinya lakum dinukum waliyatin gitu. Betul, saya setuju. Cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami, gitu loh. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologi Muhammad. Gitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa. Singa pernah bersin katanya. Ah, itulah asal usul kucing. Nah, gimana? Gak kepriwek, makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya udah. Muslim. Jangan malu-malu, Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agustiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya? Cuma menyaksikan live abang aja nih. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan. Anda mau argumentasikan apa? Ya, tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan?
Ya, Oke, baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya kalau malu-malu ya. Oke. Kalau malu-malu, saya turunkan saja di bawah ya. Yang kesini itu yang masih yakin bahwa Islam itu benar. Kecuali Anda ingin mengeluarkan statement bahwa Anda sudah tidak percaya lagi gitu. Setelah saya nonton kajian Edis TV selama 1 bulan, saya simpulkan bahwa selama ini saya tersesat telah mengikuti seseorang yang dianggap nabi. Nah gitu. Yuk, Kang Adam Zain, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu kan keren. Malam minggu, malam persiapan ibadat kaum Oten. Ya, gimana Zain, Bang Adam? Edis, saya mau Apa tanya. yang mau Anda sampaikan, Zain? Coba agak turun sedikit gitu loh, biar sama tingginya. Oh, kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islam ya apa? Bukan, Agama saya juga itu bisa bikin seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ininya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu loh. Ya. Gimana? Saya mau tanya. Apa itu? Paulus itu oleh jenengan, oleh Anda dianggap sebagai seorang rasul, betul? Bukan oleh saya. Paulus diutus oleh Yesus, dijadikan utusan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke. Saya minta satu data, ucapan Yesus bahwasanya dia seorang rasul dan diutus oleh Yesus. Tunjukkan satu data kepada saya. Ucapan Yesus ya, bukan ucapan Paulus. Ucapan Yesus bagaimana? Ucapan Yesus yang mengutus seorang Paulus untuk menyebarkan agama Kristen ke non-Yahudi. Menyebarkan, kata-katanya seperti itu. Menyebarkan Ya, pengajaran Yesus intinya, begitu. Dan bukan. pengajaran Yesus itu Intinya adalah begini. ajaran Kristen begitu. Ajaran Kristen itu maksudnya ajaran Yesus gitu. Intinya begini, dia diutus oleh Yesus dari ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Baik, baik. Saya bacakan ya. Tapi mungkin nanti agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Boleh? Baca. Ayo cepatan, Baik. jangan terlalu banyak diam. Iya, saya kan sedang mencari ini ayatnya. Sabar. Aduh. Kok bisa Anda hafal ayatnya ini loh. Gimana Bang Edis? Baik, Anda saya kan ini tunjukkan. seorang pemeluk agama Kristen. Iya. Saya tunjukkan ya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke. Loh, kok ketawa? Kenapa Anda tertawa? Kisah Para Rasul itu suratnya Paulus, bukan Kisah Para ucapan Rasul Yesus. bukan suratnya Paulus, botol. Kisah Para Rasul Coba ini baca. adalah lanjutan dari buku Lukas. Kok Ya, baca Paulus? sudah. Baca. Baik, bacaan. Baca. Baik ya. Saya bacakan. Kita baca, mau saya baca langsung intinya atau anunya? Ya, semuanya. Baik. Saulus Pelan bacanya, tinggal soalnya beberapa biar dengar semua di bawah. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kau jangan matikan kameramu. Enggak, lanjut. Jangan kau matikan kameramu. Iya. Oke. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang anu ya, masalah perkataan Yesus ya nih. Nih, ini ada seseorang bernama Ananias, ya kan? Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun
lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, itu ya sedikit kutipan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengalami buta, kemudian Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan di atas kepalanya dan menyembuhkannya. Dan pesannya bahwa Paulus dijadikan oleh Yesus sebagai alat pilihan baginya yang diutus. Utus itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu rasul. Ya, menjadi utusan atau menjadi rasul kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan juga kepada orang-orang Israel. Begitu. Saya kan itu jawaban Anda tidak nyambung sama sekali. Kenapa saya mengatakan tidak nyambung? Nggak nyambungnya gimana? Jangan dipotong. Bang Edis ngomong dari tadi menerangkan, saya hormati, saya dengarkan, saya gini. Ya saya cuma heran saja, nggak nyambungnya gimana? Silakan. Nggak nyambungnya begini. Khusus atau apa namanya? Belajar berapologetika seperti itu. Biar teman-teman bisa menjawab argumentasi-argumentasi dari muslim-muslim seperti itu. Cuman hari ini kita bahas ini dulu, Bang. Oh gitu. Iya. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Ya, oke, makasih Bang Edis. Saya turunkan, Bang ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Saya mendapatkan satu berita ya tentang adanya seseorang ya yang bernama Arya Sinulinga. Nah, dia memamerkan sebuah LP ya kepada saya nih. Nah, cuman yang saya perlu konfirmasi bagaimana, apakah itu sungguhan atau halusinasinya dia saja gitu. Itu yang mau saya utarakan. Coba kepada teman-teman atau teman-teman kalau malu ngomong di sini nanti takut ini, boleh teman-teman bisa inbox ya. Teman-teman bisa inbox karena saya rasa yang nonton ini pun pasti ada begitu dari Polda Sumatera Utara kan ya. Halusinasi. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan halusinasi atau tidaknya gitu sebelum kita lihat apakah LP betulan atau hanya dia dari koperasi begitu kan, dari koperasi terus nemu-nemu kayak begitu. Ya enggak? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Fas Asri SHMH. Waduh, banyak sekali nih tadi. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Anda ini dari Bareskrim Polri atau bagaimana? Tadi saya menyampaikan aja, Le. Kalau misalnya saya bisa siap membantu, Le. Saya siap di belakang nih. Oh, kalau masalah itu bukan itu duluan, Bang. Saya cuma pengen tahu isi LP-nya saja begitu. Karena saya penasaran saja begitu. Nanti kalau misalnya yang dilaporkan orang ini mengatakan bahwa Muhammad nyuruh minum kencing, ya kan benar. Emang Muhammad nyuruh orang minum kencing, hebat kan? Oke, hanya itu ya. Iya, Le. Oke, saya turunkan ya, Le ya. Iya. Sekali lagi teman-teman ya, tolong kalau mau naik mengerti apa yang saya maksudkan ya teman-teman ya. Nanti jangan asal-asal naik saja ya. Atau ketik saja di kolom komentar, saya mengerti perkara itu gitu, coba. Biar saya naikkan. Coba di kolom komentar ngomong, saya ngerti itu Bang, masalah itu gitu. Yang tahu LP-nya naik coba. Yang tahu LP-nya. Ketik di kolom komentar, saya tahu masalah LP itu coba. Saya tahu Yohanes, coba sebentar. Yohanes. Ada orang yang bernama Yohanes, saya tahu. Coba Yohanes, Bang Yohanes coba nyalakan. Oke, saya kasih naik nih, Bang Yohanes. Tidak perlu menyalakan kamera, Bang, tapi kalau Abang mau nyalakan kamera juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Lebih nyaman mau nyalakan kamera atau lebih nyaman tidak nyalakan kamera? Halo? Gimana katanya tahu dinaikin tapi coba yang tahu coba di kolom komentar saya tahu gitu atau saya punya info, karena ada yang inbox saya begitu ya, ada yang inbox saya, dia bilang Bang dilaporkan hari ini ada sekitar beberapa orang mendatangi Polda Sumatera Utara dari ormas Islam begitu. Coba yang tahu coba yang tahu, biar saya naikkan. Yang mengetahui. Saya tahu Bang, mereka cuma pansos.
Itu berarti Anda nggak tahu gimana. Coba catatan media. Itu Yohanes ngomen ngawur. Aku. Ya silakan coba. Tidak ada. LSM naik, tahu tapi lupa. Nggak usah direspon. Enggak, cuman kan ada orang inbox begitu loh. Dia itu kirim pesan kepada saya. Sekelompok orang begitu. Diperkirakan sekitar 16 orang atau berapa gitu saya baca inboxnya itu. Telah datang ke Polda Sumatera Utara dari ormas Islam, berjanggut dan celana cingkrang. Nah, datang ke Polda Sumatera Utara mau melaporkan Edis TV katanya. Karena apa? Karena Edis TV mengatakan bahwa katanya si M katanya nyuruh orang minum kencing. Kan memang benar yang saya katakan, bagaimana? Yuk silakan coba yang mengerti. Yang mengerti. Kalau tidak mengerti jangan mengajukan permintaan naik ya. Kadang-kadang orang yang naik ini dia ngeyel saja gitu ya. Coba mana? LP-nya coba, atau kalau teman-teman nggak mau naik, maksud saya teman-teman karena mungkin dia takut ya menginformasikan, inbox saya ya, inbox di channel ini, karena ini channel saya juga. Jadi teman-teman sekalian, akun Edis TV yang asli itu ada 2 ya. Kalau teman-teman ketik di kolom pencarian di TikTok, ada kurang lebih 160 akun Edis TV tetapi palsu. Nah yang asli itu hanya ada 2. Ini ya yang saya pakai sekarang ini, yang kalian tonton secara live ini, yang ditonton berapa nih? 9.900 orang ini akun asli saya. Kalau asli itu kayak begini teman-teman. Jadi live nyata real, bukan rekaman ya, bukan layar yang direkam-rekam. Kan kelihatan tuh kalau layar diarahkan kamera ke layar gitu kan kelihatan. Jadi banyak ya. Nanti inbox saja. Inbox saja karena dia akan menunjukkan bagian luarnya. Ini sebentar ya saya tunjukkan. Mana sih? Nah ini kan dia pegang LP nih, cuman kan nggak kelihatan karena kan ketutup ya kan. Nah coba dibuka dulu di situ. Kelihatan nggak di situ? Kalau ada LP-nya begitu, kelihatan di situ ada nama saya begitu, Edis TV begitu kan, alias Edis Sidabutar begitu kan. Baru jelas begitu. Coba kepada teman-teman yang mengetahui nanti inbox ya, atau inbox saja LP-nya. LP-nya itu aja inbox sama saya. Ya, mungkin ada teman-teman yang tahu ya, silakan. Kalau teman-teman yang tahu, ini tadi Yohanes naik lagi, coba kita naikkan lagi Yohanes, naikkan ulang. Tadi dia mengaku-ngaku tahu gitu. Ya, halo Bang Yohanes. Halo Bang. Ya, tadi saya lihat Anda mengaku tahu. Shalom. Shalom ya. Anda mau menyalakan kamera atau tidak? Gimana? Coba teman-teman yang saya tahu perkara itu Bang, coba di kolom komentar. Coba teman-teman yang ada di kolom komentar. Yohanes rada-rada. Saya tidak tahu. Iya, anak-anak Medan biasanya, yang daerah Sumatera Utara. Yang tahu gini, karena ini yang mengajukan permintaan naik ini masih 57 orang gitu loh. Dan kadang-kadang orang-orang ini ganggu begitu. Padahal yang saya undang itu yang tahu. Tapi yang nggak tahu ini naik juga gitu. Kadang orang bandel gitu. Nggak tahu saya apakah orangnya itu geblek atau bagaimana. Saya kan coba teman-teman yang tahu naik. Kalau nggak tahu jangan naik begitu loh. Kalau teman-teman itu masih punya akal yang waras, tolonglah teman-teman. Coba saya tes dulu ya. Saya tes dulu. Kadek dulu, saya tes kadek. Saya tadi sudah bilang kalau nggak tahu jangan mengajukan permintaan naik. Tapi kita tes dulu apakah kadek ini termasuk orang yang bandel. Ya kadek. Halo? Halo? Ya kan bandel. Coba teman-teman, saya undang yang tahu ya, bukan yang nggak tahu. Saya undang yang tahu. Oke, saya kasih naik ada Alexander C. Sinulinga. Alexander C. Sinulinga. Karena yang tahu itu naik jadi ketutupan gitu loh. Yang benar-benar tahu mau naik jadi mereka ketutupan gitu.
Ya, Alexander C. Sunulingga, apakah Anda mengetahui? Halo? Selesai kan? Menang. Enggak. Jadi ngapain? Kan banyak kan. Teman-teman memang banyak orang yang jadi, saya kalau ngomong seperti itu jangan ini ya, karena kalau nggak diomongin dia nggak sadar. Coba kita kasih naik ada R2, coba R2. R2. Ya, R2 apakah Anda mengetahui? Tidak bang, saya. Terus kenapa bang naik? Ini mau tanya ini bang, tadi kenapa siarannya langsung mati? Soalnya banyak nonton tadi. Kami juga Iya, kaget. sudah saya jelaskan bang, kita lagi kena ban. Oh. Oke bang. Oke, maaf saya turunkan nih bang ya, saya turunkan nih bang ya. Oke, maaf. Sulit ya teman-teman. Yang mau naik betulan, yang tahu betulan, jadi coba media itu akun, nggak ada di sini, nggak ada di sini teman-teman. Coba kita kasih naik ada Sakti Channel, coba Sakti Channel. Kena ban berapa hari? Ini saya lagi mau banding. Biasanya banding langsung bisa siaran lagi. Tenang aja teman-teman, follow aja. Pokoknya follow akun saya yang 2 itu ya. Yang ini sama yang satu lagi. Selamat malam. Selamat malam, Sakti Channel. Salam. Tutup kamera atau buka kamera? Boleh tutup, boleh buka. Tutup aja bang. Oke, gimana? Apakah Anda mengetahui? Enggak tahu, Dis. Enggak tahu. Laporan 30 Juni. Laporannya 30 Juni. Coba mana LP-nya coba, tolong bang ya, inbox ke saya coba. 30 Juni. Coba. Teman-teman tolong ya, ini ada 65 orang. Yang tahu betulan itu mau naik, jadi ketutup dengan kalian loh teman-teman. Ya. Coba, Miki. Kalau dari bajunya sih, ini, apa namanya, pemain bola. Ya, Miki. Ya, gimana Bang Miki? Sorry Pak Edi, saya tak hidupin lampu dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih udah dinaikin ya Om Edis. Ya, Anda mengetahui Bang apa yang sedang saya utarakan? Kurang paham sih tadi tuh. Karena baru ini coba aja ada akun lain. Saya nggak bisa naik juga tadi pakai yang ini. Yang ini memang namanya akun cadangan sih. Oke, apa yang mau Anda berikan kepada saya Bang? Dari saya ngikutin Edis itu sejak YouTube ya zaman Paul Jang itu. Lalu ke Amerika gitu kan. Udah itu TikTok gue ikutin. Baik, ternyata kebetulan saya juga apa yang kita bicarakan teman-teman, ternyata juga dia tidak mengerti. Coba teman-teman, ini komentar kebut sekali. Jadi teman-teman yang bilang saya tahu itu ketutup dan juga ketutup juga sama orang yang tetap ngeyel pengen naik. Info Indonesia. Oke, baik, coba Info Indonesia sebentar. Info Indonesia. Saya kasih lihat dulu di bawah ini. Nggak ada di sini Info Indonesia. Nggak ada. Coba kita kasih naik PA. Coba. Anak Medan. Edis, selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam PA. Abang ngerti Bang yang sedang saya bicarakan Bang? Bang Edis itu naikin yang namanya Milocaster Bang. Dia tahu persis itu, naikin dia. Milocaster. Oke, baik. Ya. Saya naikkan dulu ya Bang ya. Oke, jadi Abang saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, saya turunkan dulu Bang. Milocaster. Coba saya kasih lihat dulu. Milocaster. Nggak ada di sini Milocaster. Nggak ada. Nggak ada di sini Milocaster. Coba ini tadi dia mengaku tahu ini Golan TV. Coba Golan TV Education. Coba Golan TV. Anak Medan. Saya lihat dulu anak Medan sebentar. Ya, Golan TV. Ya. Info Indonesia juga saya naikkan ya. Gimana Golan TV? Pernah dengar sih dia bilang kan udah ngelaporin Ratu Entok sama Nora Aritona. Pernah dengar saya. Oh, cuman pernah dengar saja. Ya saya juga kalau itu pernah dengar Bang. Maksud saya kalau infonya pasti Bang. Info pasti. Kita kalau cuma mau dengar, saya juga dengar. Saya kan banyak yang ini. Justru saya
apa namanya, katakan di sini secara publik, siapa tahu ada yang tahu persis begitu. Pikir abang tahu. Kalau nggak salah itu namanya Arya Siregar deh, Aris. Oke, baiklah, kalau tidak salah saya turunkan dulu ya, Bang Bolan. Maaf ya, Bang Bolan ya. Saya pikir Anda tahu tadi. Ya, Info Indonesia. Ya Bang. Ya, apakah Anda mengetahui? Aku mau nanya, itu masalah kapan tadi atau udah lama? Berarti juga tidak tahu. Mohon maaf Bang, saya turunkan. Berarti juga tidak tahu. Ternyata saya lebih tahu daripada Anda. Oke, tadi ngomong katanya LP-nya 30 Juni. 30 Juni. Coba lihat dalemannya mana. Kalau belum dibuka dalemannya, berarti ya masih sekedar info-infoan begitu loh ya. Coba dalemannya itu dibuka. Coba ya, kita kasih naik anak Medan. Tadi katanya ada anak Medan, tapi di sini nggak ada teman-teman anak Medan. Anak Medan. Anak Medan, anak Medan. Anak Medan dua kawan. Ya coba, nggak ada anak Medan, saya lihat nggak ada. Catatan media, coba catatan media. Halo catatan media. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bang, catatan media. Agak menggema Bang. Oh, agak menggema ya? Saya nggak ada apa-apa nih. Ya, tadi saya udah nyimak yang abang sampaikan. Arya ini sebenarnya bukan Sinulinga ya, itu Marga Siregar. Jadi saya tahu orang ini, saya kenal ya, mereka orang pemuda, Horas Bangsa Batak ya. Jadi info ini memang saya sudah dapat, tetapi masalah jadi dilapor saya nggak dapat itu. Nah lalu kemudian terakhir, nggak gini. Jadi saya sebenarnya sudah ada ini kayak abang, sudah saya chat lewat WA sebenarnya, tapi mungkin abang nggak buka. Kita udah beberapa kali saya chat abang lewat WA ya. Jadi maksudku gini Bang, mohon maaf nih Bang, bukan apa-apa, mohon maaf ya Bang ya, gini. Coba kalau ada yang benar-benar punya akses begitu. Saya punya akses ke sana Bang. Ke Reskrim Sumatera Utara, coba. Ya, saya paham. Nanti di inbox saja, pastikan LP-nya. LP itu kan sifatnya umum, bukan rahasia gitu. Tapi gini Bang, aku yakin nggak ada itu. Tapi saya pastikan nanti, saya kan barusan juga saya WhatsApp si Arya, termasuk juga Ketua Umum HBB barusan saya WA, tapi belum direspon. Oke lah baik. Ya, jadi nanti saya kabarin abang. Ya, karena begini, LP itu tidak bersifat dokumen rahasia kecuali misalnya BAP, berkas acara pemeriksaan, pro justisia itu mungkin sifatnya rahasia, tidak bisa dipublikasi. Tapi kalau LP itu sifatnya publik, boleh dipublish, jadi nggak melanggar hukum. Betul. Jadi nggak usah takut yang mau saya harus pastikan dulu ke si Arya, saya tanya dulu dong ke dia kan, kalau betul nggak dia ada LP-nya gitu loh. Ya kan, karena di dalam pemberitaan pun tidak ada, ya kan. Nanti saya kabari ke abang lewat WhatsApp lah, oke? Inbox sini juga bisa, ini juga bisa menerima inbox ini, inbox foto boleh. Bisa. Ya biar nanti abang sekalian tahu, ternyata udah pernah WhatsApp sama saya ini gitu ya. Nanti saya kirimkan ke abang ya. Oke, makasih Bang catatan media, aku turunkan ya Bang ya. Oke, silakan, makasih. Oke, aku turunkan Bang. Ya teman-teman, hari ini kita tidak diskusi lintas iman dulu ya, kita karena pakai akun kecil ini. Kalau diskusi lintas iman di sini langsung kena ban. Ini parahnya ya. Coba teman-teman yang saya tahu mungkin teman-teman kan tidak mau menampilkan jati diri, boleh, tapi teman-teman bisa kasih info ya. Coba teman-teman klik atau ketik di kolom komentar, Bang saya tahu itu Bang, karena tadi ada yang ngomong itu LP-nya tanggal 30 Juni masuknya begitu. Coba, atau nanti inbox saja ya. Kalau teman-teman pengen yang mau save, yang teman-teman nggak mau tahu, nanti inbox saja. Coba saya pengen lihat dalemannya, daleman daripada LP itu ya. Karena dia ngomong katanya sudah banyak yang bikin laporan gitu. Tapi sudah bikin laporan, tapi LP-nya nggak ada. Apakah laporannya kepada malaikat Jibril? Atau bagaimana? Gitu. Kalau sudah bikin laporan, itu pasti ada LP-nya, laporan polisinya. Ada itu dikasih sama polisi, bukti bahwa Anda melapor, ada diregistrasi itu. Laporan itu pasti diregisterkan oleh SPK, Sentral Pelayanan Kepolisian. Diregistrasikan nomornya, LP-nya, itu kalau benar-benar lapor. Kalau Anda lapor suruh pulang berarti Anda dikerjain. Ya, yuk coba. Karena ini akan menarik gitu loh. Menariknya begini. Karena kalau ada orang yang lapor, itu Edis TV bilang katanya Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir. Nah, kalau itu dilaporkan biar nggak apa-apa. Biar masuk ke pengadilan gitu loh. Betul nggak Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir? Masalahnya kan emang betul. Ya coba. Kita kasih naik lagi. Coba ada
Ini coba anak Medan. Anak Medan. Ya, anak Medan. Selamat malam, Bang. Biar ketemu dengan anak Batak. Ya, anak Medan, silakan, Bang. Apakah Anda mengetahui informasi tersebut? Silakan. Ya, tahu, Bang, tahu. Ada LP-nya? Tanggal berapa Ada. LP-nya? Itu kan tanggal 30. Kalau nggak salah tanggal 29. 29 Juni. LP-nya. Ya. Ya. Oke, 20. Isinya Tapi ada. aja, Bang. Kalau cuman bicara, Bang. kalau hanya sekedar ngomong kan kita tentu belum bisa memastikan, betul nggak? Ya. Nah, kecuali Ada, kalau Bang, tapi kan kalau sudah ada kan wujudnya, nggak mungkin. fisiknya begitu, LP-nya Ya. begitu. Di DM aja, Bang, DM. Baik, terima kasih. Oke, begitu ya, Bang ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang tahu, silakan nanti teman-teman bisa inbox saya biar nanti kita bersidang. Biar nanti kita sidang nanti. Kita buka sidangnya di muka umum, apa LP-nya, apa yang dituduhkan, supaya nanti kita gelar perkara di sini ya. Nanti kita gelar perkara di sini ya. Yang mana? Nanti saya mengundang pengacara-pengacara ya. Kita undang pengacara, terus nanti kita gelar perkara, kemudian kita beberkan ya, mengandung unsur-unsurnya apa saja yang dipenuhi, begitu kan? Seseorang yang secara di muka umum menyatakan, nah nanti kita bahas tuh ya. Makanya LP-nya dulu harus ada. Biar kita buka persidangannya, oke? Ya, yuk silakan. Coba kita kasih naik, ada Meldi. Ada apa guys yang baru datang? Makanya ikutin channel Edis TV yang asli teman-teman. Biar jangan kalau datang ada apa guys. Makanya periksa yang kalian ikuti itu Edis TV palsu, Edis TV KW. Kalau Edis TV KW yang kalian ikuti, mustahil kalian akan dapat pemberitahuan saya sedang live. Kalaupun kalian follow Edis TV palsu, nanti live-nya itu live rekaman, siaran ulang, atau layar YouTube direkam-rekam sama dia. Oke, Meldi. Ya, live tadi terputus karena kita kena pelanggaran. Nampak-nampaknya itu gara-gara rokok gitu. Tadi kan yang naik itu kan merokok, tapi tidak saya turunkan. Makanya besok-besok kalau ada yang merokok langsung kita tendang ke laut. Gitu. Ya. Yuk, silakan. Muhammad Razi. Ya, Muhammad Razi. Halo Bang Edis. Ya, Muhammad Razi. Gimana, Bang? Semangat terus, Bang. Semangat terus. Cuman semangat terus. Cuman bilang semangat aja, Bang. Itu aja dulu, Bang. Nanti yang lain nyusul, Bang. Bang, kalau zaman sekarang itu semangat itu belakangan, Bang. Yang perlu bukan semangat, sinamot. Bang, kalau saya Bang nggak berani debat, Bang. Saya ngikutin Abang aja, Bang. Tahu-tahu saya dari sini, Bang, menontonnya, Bang. Ya. Kalau semangat, kalau kata semangat itu sudah kebanyakan. Yang perlu sinamot. Nah. Oke ya, kita turunkan ya, Bang ya. Muhammad Razi ya. Oke, Bang. Semangat terus, Bang Edis. Ya, Bang, saya turunkan ya. Apa sinamot itu? Apa sinamot? Apa sih sinamot? Yuk, silakan. Masih adakah di antara teman-teman? Ini Zafirah ini dari tadi ngajukan permintaan naik. Si Zafirah ini. Tapi giliran dinaikkan nggak nyambung-nyambung. Zafirah, sinyalmu itu perbaiki dulu, Zafirah. Kamu sudah saya naikkan berkali-kali tapi tidak nyambung-nyambung. Itu karena sinyal kamu itu nggak bagus. Sinyal 2 bar kamu mau naik ya nggak nyangkut. Coba kita kasih naik, ada yang kirim WhatsApp. Ini ada yang WhatsApp saya, kirim nomornya Arya. Bukan nomornya Arya yang kuperlukan. Yang saya perlukan, apakah si Arya itu hanya memamerkan bungkus bungkus, karena yang inbox saya itu bilang begini, Bang, ini yang namanya Arya ini yang melaporkan siapa?
Siapa itu? Ratu Entok. Itu membuat laporan bang kepadamu bang. Ini, oh ini nomor LP-nya. Oh sebentar, saya screenshot dulu. Nomor LP-nya saya screenshot dulu. Cekrek. Oke baik. Itu nomor LP-nya sudah kita dapatkan ya teman-teman ya. LP nomor sekian-sekian sudah saya screenshot. Tinggal bentuk fisiknya saja. Ya bentuk fisiknya. Coba. Karena kalau baru hanya ada nomornya itu belum sah begitu ya. Coba fisiknya. Tapi pasti ya teman-teman yang sudah tahu pasti tahu. Karena begini, yang mau saya informasikan begini, jangan takut, karena LP itu dokumen yang tidak bersifat rahasia. Jadi LP itu boleh, makanya wartawan itu boleh nampilkan LP. Kalau ada wartawan dia menampilkan sebuah laporan polisi dimuat di media sosial, dimuat di surat kabar, itu nggak apa-apa, nggak melanggar hukum. Karena itu bukan sebuah dokumen yang sifatnya rahasia. Tetapi yang nggak boleh itu misalnya Anda publik yang namanya berita acara pemeriksaan, ya kan, berita acara pemeriksaan saksi, ya, itu nggak boleh. Karena itu sifatnya itu rahasia begitu. Kalau LP nggak rahasia itu. Ya sama itu kayak pengumuman hari ini ditemukan ini itu sifatnya publik ya. Jadi nggak usah inbox aja kepada saya. Nanti inbox kepada saya dan saya pastikan Anda pasti tidak akan saya kasih tahu. Bila perlu Anda inboxnya pakai akun bodong. Bikin akun palsu, terus Anda kirim inbox ke saya. No, inboxnya ke sini, jangan ke akun satunya ya. Kalau ke akun satunya nggak bisa. Akun satunya itu akun yang Edis TV yang besar yang followersnya 500.000 ke atas itu. Itu saya bikin tahun 2023. Itu saya bikin bukan di Indonesia gitu ya. Jadi makanya itu nggak bisa ngirim pesan dari Indonesia. Kalian nggak bisa ngirim foto. Tapi kalau ini bisa. LP-nya tanggal 29. LP tanggal 29 nomornya sekian ya. Ya makanya fisiknya ya. Jadi teman-teman yang tahu fisiknya coba nanti inboxkan kepada saya. Oke, saya tahu yang tahu persis pasti dia nggak mau naik ya, karena juga dia menjaga rahasia. Saya ngerti lah itu, paham kok saya. Jadi nggak usah kita paksakan. Nanti pasti di inbox sama saya. Saya percaya nanti udah ada yang inbox ya. Jadi makasih teman-teman yang sudah membantu saya untuk menemukan LP dan isi LP-nya. Silakan teman-teman nanti inbox saya. Nomornya sudah ada tadi tuh ya, nomor LP-nya, tanggal LP-nya sudah ada, nomor registrasinya sudah ada. Apa-apa ya. Panik nih. Ya kan nanti bisa nemenin anak batuk. Yuk silakan. LP 29 Juni. 29 Juni. Oke, kita kasih naik ada Scorpio Miss Sagala. Ya, halo Scorpio Miss Sagala. Hilang. Coba kita kasih naik ada Victor Oi. Ya, Victor Oi. Masuk, Bang Edis masuk. Ya, gimana Bang? Apa mau Abang sampaikan Bang? Semoga Bang Edis diberkati. Amin. Amin. Bang Edis diberkati. Amin. Amin. Hanya itu Bang? Udah Bang. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Shalom. Saya turunkan. Oke, kita baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan-perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya.
semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan oh kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu oh mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.